Membangun hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan adalah yang Ia kehendaki bagi kita anak-anak-Nya. Namun, seringkali kita jarang meluangkan waktu untuk lebih dekat dengan Tuhan. Kita jarang membaca firman Tuhan, dan bahkan tak jarang kita melupakan untuk berdoa setiap hari. Pada akhirnya, penting bagi kita untuk memiliki hubungan yang lebih dekat dengan Allah, yang dibangun di atas kehidupan yang taat, maka Ia akan senantiasa mendekat kepada kita. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi dalam program Terang Kasih. Nah, kita sudah saksikan video ini ya, betapa pentingnya untuk kita intim dan dekat dengan Tuhan ya. Ya, tema kita hari ini adalah intim, melekat, dan menyatu dengan Tuhan. Amin. Sahabat yang baik, mari kita berdoa ya, supaya hari ini firman ini membuat kita semakin dekat dengan Tuhan ya. Bapa, kami bersyukur Kau mengingatkan kami betapa pentingnya untuk kami intim, melekat, dan menyatu dengan Tuhan. Biarlah hari ini oleh firman-Mu membuat kami mengerti bagaimana untuk kami bisa dekat dengan Engkau dan semakin hari semakin intim dengan Engkau Tuhan. Yang membuka hati kami untuk menerima firman-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Ya, saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Dan sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini tertulis dalam Yohanes pasal 15 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah kalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Nah, mari kita baca dalam ayat selanjutnya, Yohanes 15 ayat 5 dan 8. Demikian firman Tuhan. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Amin. Duh, bagus banget ya firman-Nya ya. Tuhan mau supaya kita berbuah hidupnya dan memuliakan Tuhan. Amin. Ya. Nah, kehidupan yang menyatu dengan Tuhan adalah kehidupan yang tinggal, menempel, yang sangat erat dan tetap dalam kesatuan dengan Yesus yang adalah pokok anggur. Di mana arti kata tinggal atau abide dalam bahasa Yunani adalah meno, yang artinya adalah tinggal, melekat, menempel, melilit, menyatu dan intim dengan Tuhan. Nah, Yesus itu adalah pokok anggur. Artinya, Yesus adalah sumber. Ya, amin. Yaitu sumber kasih, sumber kebenaran, sumber damai sejahtera, sumber sukacita, sumber kehidupan, dan sumber kasih karunia. Amin. Dan kita sebagai ranting tinggal melekat, menempel, melilit, dan menyatu dengan Yesus sang pokok anggur itu. Amin. Nah, ketika kita meno yang tadi katakan melekat, menempel, melilit, dan menyatu dengan Yesus sang pokok anggur ini, maka secara alami kehidupan Yesus dan kasih karunia dari Yesus itu akan mengalir dengan melimpah ke dalam kehidupan kita. Seperti ranting
yang melekat dengan pokok anggur, sehingga menerima nutrisi dari pokok anggur ini dan secara alami akan berbuah. Wow, jadi ketika kita meno, yaitu menyatu dengan Tuhan, maka secara alami buah Roh Kudus yaitu kasih, sukacita, Ya, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri ini akan keluar, terlihat, terpancar, dan bermanifestasi melalui kehidupan kita. ini bagus banget ya. Jadi Ya. secara alami. Secara alami. Ya, seperti buah anggur ya. Iya, Dia kan akan berbuah itu secara alami. secara alami. Ya, jadi bukan dengan kekuatan kita ya. Iya. Tetapi sebaliknya, jika kita tidak meno, yaitu tidak melekat atau tidak menyatu dengan Tuhan, maka kita akan terpisah. Kita akan keluar dari pokok anggur sehingga kita tidak dapat berbuah. Kita tidak dapat berbuat apa-apa, kita menjadi tidak berdaya, bahkan kita menjadi kering. Akibatnya, kita berbuah bukan dari hasil keintiman kita dengan Tuhan, tetapi karena hasil dari kekuatan dan usaha kita sendiri. Wah, oleh karena itu kita harus percaya, mengerti, dan menyadari Ya, bahwa kita bisa hidup di dalam kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri bukanlah dengan kekuatan kita. ya. Tetapi itu adalah karena hasil atau akibat dan buah dari keintiman kita dan kesatuan kita dengan Tuhan, yaitu dengan firman-Nya. Amin. Nah, ini bagus banget. Jadi hasil ya. Hasilnya ya, Iya, bukan usaha kita. Bukan usaha kita, hasil keintiman Keintiman kita. kita. Keintiman kita dengan siapa? Dengan Tuhan. Ya, sang sumber itu ya. Dan Tuhan adalah firman. Amin. Jadi kehidupan yang menyatu dengan Tuhan adalah kehidupan yang melekat dengan pokok anggur, yaitu kehidupan yang intim dengan Tuhan, rest di hadirat Tuhan, berendam di dalam kasih Tuhan, yaitu dengan merenungkan firman Tuhan, menyembah Tuhan, menjalani hidup yang selalu fokus kepada Tuhan, dan memiliki relationship dengan Tuhan. Ya, ketika kita menjadikan kehidupan yang melekat dengan Tuhan, yaitu dengan melekat pada pokok anggur sebagai prioritas dan yang utama dalam kehidupan kita, maka secara alami kehidupan kita akan menghasilkan buah yang melimpah. Ya. Dan kehidupan kita akan memperlihatkan bahwa kita adalah murid-murid Yesus yang dewasa dan yang memuliakan Bapa di surga. Amin. Nah, jadi melalui firman Tuhan ini dalam Injil Yohanes 15, kita sedang diingatkan bahwa fokus kita bukan pada berbuahnya dulu. Ingat ya, di Injil 15 ini Tuhan lagi mau mengingatkan kepada kita bukan soal berbuahnya, tetapi pada panggilan untuk intim dengan Tuhan. Ya, jadi Tuhan ingin itu yang menjadi fokusnya, yaitu meno, melekat, menyatu, dan melilit dengan Tuhan. Maka secara alami kehidupan kita akan menghasilkan dan memanifestasikan buah Roh Kudus, yaitu sifat dan karakter Kristus. Iya. Nah, sahabat yang baik, mari kita membaca di dalam firman Tuhan ini dalam Yohanes 15 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Wah, jadi Tuhan ini luar biasa ya. Supaya apa yang kau minta dalam nama Bapa diberikannya. Amin. Wow. Sahabat yang baik, melalui firman Tuhan ini kita diingatkan bahwa bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhanlah yang memilih kita. Dan Tuhan menetapkan kita supaya pergi dan menghasilkan buah. Supaya buah kita tetap, artinya kita dipilih karena anugerah Tuhan. Dan oleh anugerah Tuhan kita diutus untuk menjadi berkat dan menjadi saksi Tuhan melalui apa? Kehidupan kita yang berbuah. Amin ya. Nah, sahabat yang baik, saat ini jika ada dari saudara yang memiliki beban permasalahan, tekanan hidup,
minta didoakan, atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Sahabat yang baik, saya akan bacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini. Mari kita buka Alkitab kita akan baca sama-sama dalam Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Biasanya, kalau ada orang yang mau menikah, orang tua selalu ingin mengetahui latar belakang calon mantunya ini. Dari keluarga seperti apa ya dia? Dan apakah dari keluarga yang dikenal baik? Jadi istilah bibit, bobot seseorang sangat dipengaruhi dengan latar belakang kehidupannya. Demikian juga Yesus mengajarkan kepada kita bahwa untuk mengenali bahwa orang itu baik atau tidak adalah dari buahnya, yaitu karakternya, moralnya, dan seterusnya. Yesus adalah sang sumber kehidupan yang memberikan kasih, kebenaran, dan kebaikan. Jadi, kalau kita intim, melekat, dan bergaul erat dengan Yesus, maka kita akan menjadi seperti pribadi yang memiliki karakter seperti Yesus. Tuhan memberkati. Halo sahabat yang baik, berjumpa kembali dalam acara Terang Kasih dengan tema intim, melekat, dan menyatu dengan Tuhan. Nah sahabat yang baik, ini ada DM yang masuk ya, kita akan baca sama-sama. Itu sayang kita baca ya, dari @miranda.maya. Shalom Bapak Agus dan Ibu Mala. Shalom Miranda. Shalom Miranda. Atau Maya ya. Saya ingin Maya, bertanya, kapan waktu yang tepat untuk saat teduh? Pagi atau malam? Dan kalau boleh tahu, mengapa saat teduh itu harus setiap hari? Karena perlu perjuangan juga nih untuk dapat setia setiap hari. Doakan saya agar memiliki relasi yang intim dengan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Miranda. Terima kasih Miranda. Luar biasa ya kerinduan Miranda ya. Kamu ini saya mau jawab. Ya silakan kamu dulu. Ya, jadi gini ya. Bukan soal harus setiap harinya. Bukan soal harus pagi atau malamnya, tetapi ini seperti kita kepingin mendapatkan sesuatu yang baru dari hatinya Tuhan, gitu ya. Jadi sebetulnya yang Tuhan inginkan itu adalah relationship-nya, bukan aturannya harus pagi atau malam ya. Terus gimana nih caranya? Tapi lebih kepada hubungan sehari-hari ya. Nah, kenapa kita perlu baca firman Tuhan? Karena firman Tuhan itu seperti surat cintanya Tuhan. Iya, surat cintanya ya. Iya. Isi hatinya Tuhan. Dan kalau kita mau baca isi hatinya Tuhan dan tahu isi hatinya Tuhan ya dari situ ya. Iya. Jadi hari ini isi hati Tuhan apa ya? Surat cintanya Tuhan buat kita apa ya? Nah, kita baca firman Tuhan. Ternyata firman Tuhan bilang begini, engkau berharga di mataku dan mulia, aku mengasihimu. Wah, luar biasa. Jadi hari itu Tuhan lagi bicara kepada kita bahwa kita ini berharga. Artinya kalau kita hari itu menghadapi masalah yang berat, kita mengalami hal-hal yang membuat kita sepertinya jadi depresi, tertekan, kita diingatkan kembali ada Tuhan yang mengasihi kita. Amin. Nah, jadi hari ini jawabannya seperti ini Maya ya. Yang pertama adalah soal pagi atau malam itu pribadi. Bukan aturan. Bukan aturannya. Kalau bagi Maya pagi memang lebih ini, cocok silakan. Tapi kalau malam lebih cocok silakan. Jadi itu bukan aturan. Karena Tuhan tuh bukan hanya Tuhan adanya pagi, kalau malam nggak ada, enggak. Tuhan tuh pagi dan malam selalu tuh ada bagi selalu kita. ada ya. Amin. Oke, nah yang kedua, apakah harus setiap hari? Nah, saya kembalikan kepada Maya. Kalau kita nggak baca tiap hari, sayang dong. Kita nggak dapat fresh ini ya. Pesan yang fresh ya. Karena Bapak kita lagi mau ngomong pada kita. Jadi sebaiknya kita hari ini mau merindukan ini dulu. Aku pengen tiap hari denger nih isi hati Bapak gitu ya. Nah, jadi gimana nih supaya setia? Yang pertama adalah yang penting hati kita rindu dulu ya. Itu penting.
Iya. hati yang rindu, Yang rindu. untuk dekat dengan Dia. Iya. Terus yang kedua, kita tuh menjadikan Tuhan seperti kekasih kita. Iya, Jadi kalau kita nggak deket, aduh kok kangen ya, Iya. gitu. Jadi kerinduan dan kasih itulah yang akan membuat kita akhirnya jadi kebiasaan ya, iya. setiap hari seperti itu. Kamu mau Dan tambahin itu saya? akan kita nikmati ya. Iya. Kenapa? Karena ketika kita tahu bahwa ada satu pribadi yang mengasihi kita, Iya. bukankah kita juga ingin selalu dekat dengan Dia? Ya. Jadi bukan aturannya harus setiap hari, Iya, iya. harus siang atau malam. Iya. Tidak. Seperti ketika kita jatuh cinta kepada seseorang, Iya. kita kan kepingin setiap saat Ada hubungan. ada hubungan Ah, dekat dengan orang itu dan Iya. mengetahui isi hatinya gitu Iya. untuk kita. Nah, itulah sebetulnya yang dikatakan intim dengan Tuhan. Jadi Amin. berangkat dari hati yang penuh kasih, yang mengetahui, menyadari Iya. bahwa kita dicintai, dikasih oleh Bapa. Iya. Itulah dasarnya kita kenapa kita jadi Iya. selalu ingin dekat dengan Dia, selalu Iya. nyaman, selalu aman dekat Dia. Jadi hari ini Miranda, biarlah kerinduan ini Mm-mm. makin hari semakin dalam ya. Iya. Dan Miranda mengalami saat-saat yang indah, yang Iya. dinikmati ketika ada bersama dengan Dia. Iya. Jadi Amin. Miranda simple ya. Jadi waktu satu biji juga nggak perlu 1 jam. Iya. Mungkin 3 menit Miranda baca firman Tuhan, kemudian misalnya firmannya tadi ya, engkau berharga di mataku dan aku mengasihimu. Oke, terus langkah berikutnya mungkin kamu udah mulai bekerja, sibuk, renungkan itu. Terima kasih Tuhan, aku berharga. Aku berharga. Terus renungkan itu dan itu akan menjadi satu kekuatan buat satu hari itu ya. Yuk kita doakan Miranda ya. Mungkin juga sahabat yang lain juga Oh, iya, ada iya, yang iya, seperti iya, itu iya. ya. Kita rindu supaya semua juga menjadikan hubungan itu jadi gaya hidup ya. Iya, Nah, jadi gaya hidup. Yuk kita berdoa ya. Bapak, kami bawa Miranda dan kami juga berdoa hari ini untuk sahabat yang baik yang sedang membutuhkan pertolongan untuk bisa intim, dekat dan setia dengan Tuhan. Biarlah hari ini kasih Allah mengalir dan oleh anugerah Tuhan hari ini dibangkitkan kerinduannya, kehausannya untuk selalu memiliki relasi, hubungan intim dengan Tuhan. Dan biarlah hari ini setiap firman yang dibaca dan direnungkan Miranda hidup dan menjamah hatinya dan Miranda bisa merasakan satu relasi yang indah bersama dengan Tuhan. Begitu juga terjadi untuk para sahabat yang baik. Ya berdoa mulai hari ini ada satu dimensi relasi keintiman yang baru yang membuat kehidupan Miranda dan sahabat yang baik mengalami kedekatan dengan Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Ya. Ini ada lagi Ya. sayang dari @Alpha Omega. Ya. Ya, Shalom terang kasih RTV. Saya ingin didoakan agar Tuhan mendekatkan saya dengan jodoh saya. Saat ini saya berusia 34 tahun. Namun saya selalu gagal dalam percintaan dan sering mengalami penolakan dari wanita yang saya taksir. Ya. Belakangan ini saya menjadi rendah diri sama penampilan saya. Ya. Tolong kuatkan dan doakan saya. Terima kasih. Iya, Wah. berarti ini dia yang cowoknya ya, Iya, gitu ya. kita panggil aja Alfa ya. Alfa, iya. Alfa ya. Oke, dari kamu sayang silakan. Iya, sangat luar biasa ya pertanyaan ini gitu Iya. ya. Dia berkata begini, agar Tuhan mendekatkan saya dengan jodoh saya, Iya, gitu iya. ya. Mm. Kerinduannya. Iya, kerinduan. Iya. Jadi yang mempertemukan Tuhan. Nah, Iya. hari ini Alfa kita harus menyadari bahwa benar yang mempertemukan kita, yang mendekatkan jodoh kita ya Tuhan Amin. gitu ya. Iya, iya. Jadi hari ini meskipun saat ini dikatakan saya berusia 34 tahun, Mm-mm. namun saya selalu gagal Nah, gitu terus ya. mengalami penolakan, Penolakan. gitu ya. Bolehkah saat ini Alfa menyadari bahwa engkau sangat berharga di mata Iya, Tuhan? iya. Dan tentunya karena engkau berharga, Tuhan juga mau memberikan kepadamu kehidupan Iya. yang luar biasa ya selama hidupmu. Jadi Iya. hari ini jangan takut meskipun usia 34 tahun, Iya. sudah banyak gagal dan Iya. mengalami penolakan, tapi kita mau belajar Iya. dari kegagalan kita Iya, dan betul. penolakan itu. Apa Kita nih yang Tuhan lagi kita ingatkan belajar ya? apa nih yang Tuhan ingatkan, kenapa Mm-mm. saya mengalami kegagalan dalam apa dan penolakan. Dan percaya, jangan tertuduh, tapi percaya. Iya. Katakan kepada Tuhan, tolong Tuhan singkapkan semua agar kehidupan saya yang Iya. menghasilkan
buah roh ya, Ya, menghasilkan. itu yang lebih penting. Ya. Nah, ketika buah roh itu ada pada kita, Ya. pasti segala sesuatunya akan menjadi luar biasa baiknya, gitu ya. Nah, jadi hari ini jangan rendah diri, Alfa. Engkau berharga dan mulia di hadapan Tuhan. Jadi saat ini biarlah engkau bangkit dalam betul. sukacita dan percaya bahwa Ada waktunya. ada waktunya Tuhan yang terbaik bagimu, ya. Amin. Doakan Dan ya, sayang. juga mungkin ada sahabat-sahabat yang baik yang lainnya yang mengalami hal ini, Perjodohan. perjodohan. Tapi satu hal kembali lagi, Iya. jangan merasa rendah Rendah diri, diri, gitu ya. ya. Karena setiap kita sangat berharga di mata Tuhan dan mulia. Tuhan menciptakan kita sebagai masterpiece-nya Tuhan, ya, mahakaryanya. Jadi biarlah hari ini dengan penuh sukacita kita membangkit, kita percaya Allah selalu memberikan yang terbaik bagi kita, ya. Sayang, boleh kita doakan? Yuk, kita doa ya Alfa, kita doa ya buat Alfa. Dan tentunya juga para sahabat yang baik lagi berdoa juga nih untuk pasangan hidupnya. Yuk kita datang kepada Tuhan. Biarlah hari ini fokusnya bukan soal pasangan hidupnya dulu. Tapi fokusnya biarlah hidup kita menjadi pribadi yang menyenangkan bagi orang lain. Amin. Sehingga nanti Roh Kudus akan pimpin kita untuk dipertemukan dengan jodohnya, ya. Bapak, kami berdoa buat Alfa dan para sahabat yang baik yang sedang merindukan untuk pasangan hidupnya. Biarlah hari ini melalui hal-hal yang dialami, penolakan, dan mungkin hal-hal yang menyakitkan, Alfa dan sahabat yang baik ini semakin dekat dengan Tuhan dan semakin diubahkan. Sehingga semakin hari hidupnya semakin dewasa dan memanifestasikan buah roh. Dan melalui kehidupannya akan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan sampai waktunya tiba, dipertemukan dengan pasangan hidupnya, dipertemukan dengan jodohnya, sehingga semua yang menjadi kehendak Tuhan terjadi dalam kehidupan mereka. Kita berdoa untuk jodohnya Alfa, dan berdoa juga untuk pasangan hidupnya ini di dalam nama Yesus kita berdoa. Amin. 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 Nah, sahabat yang baik, apa nih yang perlu kita ingat supaya kita dapat intim, melekat, dan menyatu dengan Tuhan? Yang pertama, kehidupan yang menyatu dengan Tuhan adalah kehidupan yang tinggal, menempel, sangat erat, dan tetap dalam kesatuan dengan Yesus yang adalah pokok anggur, di mana arti kata tinggal atau abide adalah meno dalam bahasa Yunani, yang artinya adalah tinggal, melekat, menempel, melilit, menyatu, dan intim dengan Tuhan. Amin. Nah, yang kedua, ketika kita menjadikan kehidupan yang melekat dengan Tuhan ini, yaitu melekat pada pokok anggur sebagai prioritas dan yang utama dalam kehidupan kita, maka secara alami kehidupan kita akan menghasilkan buah yang melimpah itu. Dan kehidupan kita akan memperlihatkan bahwa kita adalah murid-murid Yesus yang dewasa yang memuliakan Bapa di surga. Amin. Dan yang ketiga, kita diingatkan bahwa bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhanlah yang memilih kita. Dan Tuhan menetapkan kita supaya pergi dan menghasilkan buah, dan supaya buah kita tetap. Artinya, kita dipilih karena anugerah Tuhan. Dan oleh anugerah Tuhan kita diutus untuk menjadi berkat dan menjadi saksi Tuhan melalui kehidupan kita yang berbuah. Amin. Amin. Ya. Nah, sahabat yang baik, apakah saat ini engkau merasa sudah lelah dengan hidupmu? Karena selalu berusaha untuk berbuat baik. Selalu berusaha untuk menjadi orang yang baik. Mari kita datang pada Tuhan dan serahkan hidupmu kepada Tuhan. Iya, nah sahabat yang baik, saat ini kita menyadari kita bisa berbuat baik dan bisa menjadi orang baik bukan karena usaha dan kekuatan kita, tapi oleh anugerah Tuhan. Oleh karena itu mari kita datang mendekat kepada Tuhan, kita berserah dan kita rest di hadirat Tuhan. Biarkan kasih dan anugerahnya memenuhi kita. Mari kita mau datang kepada Tuhan yang baik itu. Kebaikan-Mu melimpah dalam hidupku, kemurahan-Mu melimpah dalam hidupku, anugerah
melimpah dalam hidupku. Anugerah-Mu melimpah dalam hidupku, dan kasih-Mu melimpah dalam hidupku. Bapa, kami bersyukur oleh anugerah Tuhan, Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk terus tinggal, melekat, menempel, dan menyatu dengan Yesus yang adalah pokok anggur. Dengan kami merenungkan firman Tuhan, intim dengan Tuhan, rest di hadirat Tuhan. Kami percaya kehidupan kami secara alami menghasilkan buah yang melimpah, dan kehidupan kami memperlihatkan bahwa kami adalah murid-murid Yesus yang dewasa dan yang memuliakan Bapa di surga. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Sahabat yang baik, jika ada dari saudara yang memiliki beban permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan, atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati.